hari-hari ini ada sedikit yang mengusik kita, yaitu pihak saudara kita Muslim yang merasa tersakiti, yang merasa ternodai agamanya, yang merasa terhina dengan ungkapan-ungkapan, penjelasan-penjelasan dari Muhammad KC. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bahkan masih jelas dalam ingatan kita bagaimana umat Muslim sangat kecewa juga dengan seorang yang menyebut dirinya sebagai Joseph Paul Zhang, yang mengakui dirinya sebagai Nabi ke-26. Apakah itu hanya sindiran atau apapun, tapi itulah kejadiannya. Dan dua ini kemudian membuat umat Muslim merasa sangat tersakiti, merasa sangat kecewa. Tetapi kita juga tidak bisa pungkiri bahwa umat Kristen bertahun-tahun sangat terluka dengan apa yang disampaikan oleh misalnya Yahya Walloni, lalu kemudian Ustadz Abdul Somad yang berkata bahwa di balik salib ada jin, lalu ada beberapa pernyataan-pernyataan lainnya, misalnya kayak salah seorang ustadz yang berkata bahwa Yesus itu lahir dari perjinahan Maria. Dan belum lagi ada yang berkata kalau Yesus itu anak Allah, bidannya mana, terus teriak-teriak gitu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tanpa disadari betul ajaran Kristen adalah ajaran yang mengampuni, ajaran Kristen adalah ajaran yang mengasihi, tidak boleh balas yang jahat dengan yang jahat, tampar pipi kiri kasih pipi kanan. Tetapi kalau kita bicara hukum, kita bicara keadilan, rasanya sangat baik kalau negara ini memperlakukan semua aturan sama. Jadi nggak bisa bahwa satu aturan boleh berlaku untuk umat minoritas tapi tidak berlaku untuk umat mayoritas. Kita ingat bagaimana Ahok kena pasal penghinaan agama hanya dengan menyebutkan satu ayat dari yang lain. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ingat ada seorang ibu di Batam yang meminta kecilkan, atau di Kepri meminta kecilkan suara speaker di masjid, kemudian jadi masalah dan masuk penjara. Lalu kemudian Saifuddin Ibrahim menyatakan apa yang ia percayai dalam imannya, kemudian masuk penjara. Dan ada beberapa pendeta masuk penjara karena dianggap menghina agama, saudara-saudara. Tetapi penyerangan terhadap agama kita terus menerus. Tapi haleluya, hari ini kita harus memberi apresiasi kepada Polri di HUT ke-76 Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Muhammad KC telah bertanggung jawab, seperti kayak Ahok bertanggung jawab, seperti Saifuddin Ibrahim bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakannya, dan tidak mundur, tetapi siap untuk menerima hukuman akibat apa yang ia lakukan dan mereka lakukan. Tetapi hari ini kita melihat sesuatu yang sangat berbeda. Itu sebabnya kita memberi apresiasi kepada Polri, bahwa salah satu dari yang biasa menghina ajaran agama Kristen, saudara, ya kan, biasanya orang-orang seperti Felix Xiao yang beberapa kali juga menghina ajaran agama Kristen, Irena Handono dengan segala tipuan-tipuannya, dengan kebohongan-kebohongannya, lalu beberapa ustadz-ustadz lainnya yang biasanya juga menyampaikan kebohongannya, lalu menghina, merendahkan ajaran iman Kristen. Kita memang tidak melaporkan, kita mendoakan, tetapi saya percaya bahwa keadilan diperlukan di bangsa ini. Karena jika tidak ada keadilan, pasti yang ada adalah kekecewaan, pemberontakan, dan ini akan terus-menerus terjadi. Dan hari ini di bawah pimpinan Bapak Kapolri dan juga Kabar Reskrim, kita harus beri hormat khusus. Selamat buat Pak Kapolri, selamat buat Pak Kabar Reskrim yang membuat sebuah aturan tegas. Dan rasanya mulai hari ini pemerintah ya memang harus tegas untuk hal ini. Siapapun yang menghina ajaran agama, siapapun yang menyerang dan menjatuhkan agama lain, kalau memang harus dihukum, mereka harus dihukum. Dan pasalnya juga harus jelas, biarlah ada kepastian kebebasan beragama,
Tapi pada saat yang bersamaan juga bukan kebablasan beragama. Yang ada harus kebebasan beragama, bukan saling menghina. Saya mengerti apa yang saya sampaikan hari ini. Mungkin buat umat Kristen juga, saya pun akan diserang karena dikatakan bahwa Gilbert ini penjilat, Gilbert ini membela agama yang lain dan menyerang agamanya sendiri. Saya jelas pada prinsip seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, bahwa kita harus menjadi berkat karena kita anak domba di tengah serigala. Itu setiap orang Kristen ngerti ayat itu. Kita anak domba di tengah serigala. Jadi artinya apa? Bahwa Alkitab bilang kamu akan dibenci semua orang karena namaku. Jadi dari sini kita harus belajar bahwa kita tidak disuruh dan diperintahkan sebagai anak macan ke tengah serigala, saudara. Nanti kita lawan, kita sikat, kita balas. No. Alkitab ajarkan kepada kita bagaimana kita harus menjadi berkat. Nah, mungkin sudah berkata bahwa Gilbert ini hanya mencari muka. Dia menyerang orang-orang Kristen yang justru sedang menginjil. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga hati saya katakan, saya memang seorang gembala jemaat. Saya memang pengurus sinode sebuah gereja. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengan bangga saya katakan, panggilan utama saya adalah seorang penginjil. Itu sebabnya dari tahun 91 saya ada di media. Penginjilan saya lebih kepada media, saudara-saudara. Jadi setiap orang punya panggilan masing-masing dan saya tahu persis panggilan saya. Dan panggilan saya adalah penginjilan melalui media. Dan puji Tuhan, bukan untuk bersaing, tetapi untuk menyatakan sebagai kesaksian untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak-banyak orang diselamatkan, banyak-banyak orang disembuhkan, banyak orang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Banyak orang yang sudah lari dari Tuhan berbalik kembali ke jalan Tuhan melalui pelayanan media yang oleh Roh Kudus ditarik melalui apa yang Tuhan percayakan dalam pelayanan yang kita kerjakan. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan, nggak perlu kita berdebat tentang perlukah penginjilan atau tidak perlu penginjilan. Tetapi ini kadangkala masalahnya bukan perdebatannya, bukan apakah perlu penginjilan atau tidak perlu penginjilan. Itu sebabnya hari ini saya memberi judul bahwa Muhammad KC, Ustadz Yusuf Waloni, kedua orang ini kalian ada di doa kami. Karena doa Yesus berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yesus tidak pernah berkata, kutuklah mereka. Saya khawatir hari-hari ini banyak orang mengutuk Yahya Waloni, banyak orang mengutuk Muhammad KC, berkata, biar mampus, memang orang kayak gitu harus digituin. Sudah kasih dalam Tuhan, mereka adalah orang-orang yang berpikir secara keliru. Mereka pikir begitulah cara membela agama, begitulah cara menginjil, begitulah cara menolong orang, begitulah cara menyatakan kebenaran. Tapi saudara yang kasih dalam Tuhan, secara jujur harus saya katakan, cara-cara itu berani saya katakan bukan cara yang Kristus kehendaki. Yesus tidak pernah menghina ajaran lain. Betul, Yesus menyerang orang Farisi. Kenapa? Karena dia bagian dari orang Yahudi. Kamu seperti kuburan, luar kamu telah berputih bersih, dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Kepada dalam kita, sesama orang Kristen, kita harus keras mengabarkan Injil. Saya ulangi sekali lagi. Untuk itu Alkitab bilang besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Sesama iman Kristen, kita harus menyampaikan, kata Alkitab, bukan hanya susu, tapi makanan keras. Tapi kepada mereka yang belum tahu kebenaran, Alkitab bilang supaya tanpa perkataan mereka dimenangkan. Bahkan Alkitab bilang supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berarti kita melayani dengan menjadi teladan. Nah, ini yang paling penting. Jelas ya? Kalau somehow video saya ini ditonton oleh Muhammad KC, saudara yang saya kasih dalam Kristus, dan juga ditonton oleh Ustadz Yahya Waloni, saudara yang juga saya kasih dalam Kristus, mari kita tidak mengutuk mereka. Mereka hanyalah korban salah pemahaman, salah pengertian. Mereka perlu didoakan. Yang pertama, mereka perlu didoakan supaya mereka punya hati yang mengasihi. Mungkin mereka mengasihi, ingin menyampaikan kebenaran, tapi caranya keliru.
Yang kedua, kita berdoa. Kalau ada roh kekerasan, roh kegelapan dalam hatinya yang membuat selalu penuh kebencian, menyerang, menjatuhkan, dan mungkin ada kepahitan dalam jiwanya, kita doakan supaya ini dipulihkan Tuhan. Dan yang ketiga, kalau tanpa disadari di dalam diri mereka, mereka diserang oleh roh yang bernama roh adu domba, roh kebencian, roh perpecahan. Kita doakan. Karena pada dasarnya, kalaupun yang mereka sampaikan, mungkin Ustadz Yahya Waloni berkata, loh kan saya berdakwah. Lalu Muhammad Kaceh berkata, saya kan menginjil. Menurut Ustadz Yahya Waloni, ya saya kan memberitakan kebenaran. Menurut Muhammad Kaceh, saya kan juga menyampaikan kebenaran. Maka saudara yang kasih dalam Tuhan, kita perlu berdoa supaya mereka menyampaikan kebenaran bukan dengan cara-cara yang penuh kebencian. Sudahlah, saling memaki. Mereka sudah ada di tangan yang berwajib. Haruskah masih kita memaki? Haruskah kita mengutuki mereka? Kenapa kita tidak mendoakan? Kita mendoakan aparat supaya diberikan keberanian untuk memutus perkara ini dengan baik. Tapi pada saat yang bersamaan kita juga berdoa buat mereka supaya lebih waras dalam dakwahnya atau pekabaran Injilnya. Supaya kasih lebih mendasari. Dan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara yang berbeda tapi bersatu. Bineka Tunggal Ika boleh ada dalam hati mereka. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, makin kita saling mengutuk, makin kita saling membenci, yang adanya kepahitan demi kepahitan. Terus ujungnya mau jadi apa? Mau jadi Taliban negara ini, saudara. Di depan mata kita melihat Taliban. Yang ada potong tangan lah, bunuh orang lah, tembak lah. Atas nama agama, saudara. Terus kita mau terus dengan kebencian kita. Saudaraku Muhammad Kaceh, kami mencintai saudara. Meskipun kau di penjara, jangan merasa kau terbuang, jangan merasa kau dibenci. Buat saya mungkin niatmu baik, hanya caramu yang kurang tepat. Buat saudaraku Ustadz Yusuf Waloni, mungkin kau punya agenda-agenda tertentu yang kita nggak ngerti. Mungkin betul niatmu berdakwah, atau mungkin ada sebuah hal yang kau mau kerjakan, silahkan. Tetapi cara yang kau tampilkan dengan menghina itu tidak akan pernah benar. Agama manapun tidak akan pernah membenarkan penghinaan, memaki dengan cara-cara kekerasan, bahkan dengan rekayasa-rekayasa yang tidak betul. Engkau berkata bahwa orang Kristen berkata bahwa domba yang sesat itu adalah bicara tentang umat muslim. Itu bodoh, itu tidak betul. Itu fitnah, dan fitnah yang keji, saudara. Nah, kita jelas mengetahui, bicara tentang domba itu, bicara tentang umat Tuhan. Domba yang sesat artinya umat Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan. Kalau kita orang Kristen, buat saudara-saudaraku, saudara-saudara muslimku yang saya sayang dalam kasih Kristus, jangan kita diadu domba oleh mualaf-mualaf yang mau cari panggung tersendiri itu. Kita perlu mendoakan mereka, bukan justru mempercayai mereka dan akhirnya jadi kacau semuanya. Maaf kalau saya ngomong apa adanya, karena saya tahu sebagian mualaf-mualaf itu hanya cari panggung. Sebagian mualaf-mualaf itu penuh dengan penghinaan-penghinaan, atau mungkin karena mereka juga nggak ngerti. Tapi izinkan saya menjelaskan sekali lagi. Kalau dikatakan domba yang sesat dalam nama Yesus, saya katakan itu bukan berbicara kepada orang di luar kekristenan. Itu bicara tentang orang Kristen itu sendiri. Karena kita kalau menyebut saudara-saudara muslim kita menyebutnya saudara sepupu. Atau sebagian berkata saudara tiri. Kenapa saudara sepupu atau saudara tiri? Karena kita ambil dari Abraham. Abraham punya 2 anak. Satu Ishak, satu lagi Ismail.
Sebagian bilang saudara tiri, sebagian bilang saudara sepupu. Jadi kalau kita bilang, oh itu saudara sepupu kita, itu maksudnya umat muslim. Atau dalam Alkitab, ada satu kaum Ismail, namanya Kedar dan Nebayot. Jadi kita, supaya tidak menyinggung perasaan, oh itu orang muslim, kita akan bilang, satu, saudara sepupu atau saudara tiri. Sebagian bilang saudara sepupu, sebagian bilang saudara tiri. Kalau saya menyebutnya saudara sepupu. Dan kelompok besar misalnya seperti Gereja Bethel Indonesia dan lain-lain, sebagian besar menyebut saudara sepupu. Hanya sekelompok kecil yang bilang saudara tiri. Tapi yang kedua, ini juga yang perlu saudara mengerti. Kadang-kala kita menyebut kaum Kedar dan Nebayot, karena ini orang-orang Ismail, saudara. Jadi di zamannya 12 anak Yakub, bangsa Israel, maka ada kaum Kedar dan kaum Nebayot. Itu keturunan dari Ismail, saudara. Nah, saya harap saudara bisa mengerti. Jangan tertipu dengan, sorry untuk bilang ini, mualaf-mualaf yang cari panggung, mualaf-mualaf yang kemudian hanya menebar kebencian supaya mendapat posisi yang terhormat di kalangan umat muslim. Dan ini menimbulkan banyak persoalan yang serius. Itu sebabnya program live saya hari ini secara khusus mau mengapresiasi polisi. Tapi yang kedua, mari kita mencabut kebencian di antara kita. Mereka sudah ditangkap dan pasti akan diproses oleh polisi dan kemudian akan dibawa ke pengadilan. Karena itu pastikan yang pertama, kita jangan saling menghina. Kedua, jangan saling memaki. Yang ketiga, jangan saling mengutuki. Selanjutnya, jangan saling mensyukuri. Biar mampus, oh syukur tuh, bawa rasa tuh. Jangan. Kita mendoakan. Kita mendoakan supaya penegak hukum bukan hanya dapat memenjarakan mereka, tapi sesuai dengan namanya. Makanya kalau mereka masuk penjara, namanya bukan penjara, lembaga permasyarakatan. Dan mereka tidak disebut sebagai orang tahanan, mereka disebut warga binaan, saudara. Dan kita berharap negara bisa membina sambil kita, umat beragama, muslim, Kristen, siapapun kita. Karena ada juga yang kemudian meninggalkan agama Hindu, lalu menghina Hindu. Meninggalkan agama Buddha, lalu menghina Buddha. Nah, ini tidak boleh. Kemanapun sudah pergi, biarlah pemberitaan, dakwah, atau Injil, ataupun apapun namanya, selalu dengan kasih, dengan kelemah lembutan, dengan hal-hal yang baik, saudara. Sehingga kita tetap bisa jaga NKRI ini menjadi NKRI yang bersatu. Nah, saya percaya betul ini waktunya kita harus saling mendoakan. Khusus komunitas Kamu Hebat. Kita udah belajar banyak di YouTube channel kita ini. Mari sesuai dengan himbauan saya, kita mendoakan saudara kita Muhammad Kacing, dan kita mendoakan juga saudara kita Ustadz Yahya Waloni. Dan Ustadz Yahya Waloni yang saya cintai, engkau kan sudah meninggalkan iman Kristenmu. Sudah, fokus saja sama agamamu yang baru ini. Gak usah korek-korek masa lalumu. Karena itu penuh dengan kebohongan. Bapak Pendeta Esra Soru, rekan saya, sudah menyelidiki semuanya, sudah menemukan teman-temanmu. Dan yang kau cerita itu bohong semuanya, palsu semuanya. Dan buat saya, kau bukan hanya menghina kekristenan, kau menghina agama yang barumu itu. Sepertinya orang akan melihat, oh agama yang baru boleh ya menghina ya. Oh agama yang baru itu boleh ya berbohong ya demi kebenaran. Oh agama yang baru percaya lu sama kebohongan-kebohonganmu itu. Jadi, apa yang saya mau sampaikan hari ini, Ustadz Yahya Waloni, engkau ditangkap polisi, itulah hal yang baik.
supaya engkau sadar kebohonganmu, kepalsuanmu, dan kesalahanmu selama ini. Dan itu yang kita doakan, supaya engkau kembali ke jalan yang lurus, supaya engkau menekuni agamamu dengan baik. Karena tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Mulutmu terlalu kotor. Mulutmu terlalu kotor. Itu kalau meminjam istilah Profesor Yohanes, mulutmu bau. Mulutmu bau. Karena apa yang keluar dari mulutmu hanya penghinaan-penghinaan. Dan kalau kita melihat firman Tuhan, kita ketemu jawabannya. Karena Yesus bilang gini, apa yang dari dalam hati terpancar keluar. Jadi kalau yang keluar adalah kebencian, hinaan, makian, artinya itulah isi hatimu. Karena itu saya mengajak kita semuanya, mari kita mendoakan. Kita mendoakan Ustadz Yahya Waloni, kita mendoakan Muhammad KC. Kita juga mendoakan yang lain-lain seperti kayak Joseph Paul Zhang. Supaya kalaupun ia memberitakan Injil, biarlah ia memberitakan Injil dengan kasih, kebenaran, bukan dengan kebencian, maki-makian, dan penghinaan-penghinaan. Kita juga berdoa untuk Ustadz Abdul Somad misalnya, yang seringkali juga dari mulutnya penghinaan, Felix Xiao, Irene Handono yang seringkali penuh dengan cerita-cerita bohong. Lalu ada satu Ustadz lagi kalau saya nggak salah, nama belakangnya nama Ambon, saudara. Tapi kemudian dia cerita lulusan dari Israel, lalu pergi cerita, saya sudah cek nggak ada sekolah itu yang dia ngomong, apalagi namanya nggak ada, ya kan? Apa yang dia cerita juga penuh kebohongan. Hanya untuk pengetahuan, saya 8 bulan tinggal di Yerusalem, so saya tahu persis apa yang kau sedang bicarakan, ya kan? Walaupun saya tidak tinggal di Haifa, tapi Haifa nggak jauh dari Yerusalem, hanya 1,5 jam saya sampai Haifa, ya kan? Dan saya sering ada di Haifa. Jadi karena itu saya mengerti betul apa yang kau katakan itu penuh dengan kepalsuan dan kebohongan, ya kan? Dan begitu banyak. Itu sebabnya kita doakan supaya mari kita beritakan ajaran agama kita dengan kasih. Beritakan ajaran agama kita sesuai dengan nafas setiap agama, yaitu membangun, damai, dan menghargai satu sama lainnya. Perbedaan bukan untuk saling kafir mengafirkan, tapi perbedaan untuk kita saling hargai dan menghargai.